Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan cerdas, kali ini kita bertemu lagi di matematika peminatan dengan materi limit trigonometri. Di kelas sebelumnya kalian sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar. Tidak terlalu jauh dengan cara pengerjaannya. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat agar kalian dapat menyelesaikan limit trigonometri. Check it out. Oke anak-anak, kita masuk ke materi limit trigonometri. Limit trigonometri pertama yang akan saya jelaskan kali ini adalah rumus limit trigonometri di mana x-nya mendekati 0. Ingat ya, yang kita bahas x-nya mendekati 0. Nanti pertemuan selanjutnya akan ada x mendekati sebuah angka, x mendekati c, x mendekati a gitu ya, yang sebuah angka. Sekarang x-nya mendekati 0. Ingat-ingat. Rumus ini dapat digunakan hanya untuk limit trigonometri x-nya mendekati 0. Ingat-ingat ya. Oke, rumus dari limit trigonometri yang pertama adalah sin. Ya, jadi dalam rumus trigonometri ini yang dipakai ada dua bentuk doang, sin dan tan. Ingat-ingat ya, yang dipakai hanya sin dan tan. Kalaupun ada cos, nanti kalian harus merubah cos tersebut menjadi sin atau tan gitu ya, atau dianggap nggak ada, bisa juga, tergantung bentuk soalnya. Tapi biasanya lebih sering itu diubah ke dalam bentuk sin atau tan kalau bentuk soalnya adalah cos. Yang pertama untuk limit x mendekati 0, di mana sin ax per ax itu nilainya pasti 1. Dilihat bentuknya, sin ax per ax. Jadi angka di depan variabel x itu sama, angkanya sama nih, sama-sama a, itu pasti nilai limitnya adalah 1. Sin ax per ax gitu ya, itu pasti 1. Ingat-ingat, sin ax per ax atau sin bx per bx itu juga sama dengan 1, atau sin 3x per 3x itu sama dengan 1. Pokoknya koefisiennya itu sama, maka nilainya 1 gitu ya. Ataupun juga bisa yang kedua ini, limit x mendekati 0 di mana ax per sin ax, ax per sin ax itu pasti nilai limitnya sama dengan 1. Nah, sekarang yang berlaku juga untuk trigonometri bentuk tan. Nah, limit x mendekati 0 di mana tan ax per ax nilainya pasti 1. Ingat ya, kalau atas bawah sama nih, angkanya di depan variabel x sama pasti 1. Ataupun limit x yang mendekati 0 di mana ax per tan ax sama dengan 1. Ya, itu yang pertama. Kalau limitnya sin dan tan, kemudian x yang mendekati 0, kemudian angka di depan variabel x sama, itu pasti 1. Nah, bagaimana kalau berbeda? Oke, yang berikutnya masih rumus limit trigonometri, cuman kalau yang tadi atas bawah itu koefisiennya sama A sama A, B sama B, C sama C itu kan, hasilnya pasti 1. Nah, sekarang kalau berbeda bagaimana? Nah, kalau berbeda ya udah tinggal kalian ambil koefisiennya aja. Yang pertama, limit sin ax per bx di mana x mendekati 0, maka hasilnya a per b. Langsung ambil koefisiennya aja, a sama b-nya, jadi a per b gitu ya. Limit tan cx per dx di mana x mendekati 0, maka hasilnya c per d. Ini juga sama, limit bx per sin ax, x mendekati 0, maka hasilnya b per a. Ini juga limit dx per tan cx di mana x mendekati 0, maka hasilnya d per c gitu. Jadi tinggal ngambil nilai di depan variabel x-nya saja. Itu ya, itu cara cepatnya. Mudah bukan? Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal nomor 1. Limit sin 5x per 3x di mana x-nya mendekati 0. Hasilnya berapa?
Ini mah gampang, tinggal kita ambil koefisiennya aja kan. Berarti di sini 5 sama 3 gitu kan. Berarti hasilnya 5/3 gitu. Kelihatan ya 5/3. Yang nomor 2, limit 2x per 3 tan 2x di mana x negatif 0. Ini sama. Yang 2x per tan 2x itu kan hasilnya adalah 1. Ini nih 1 nih. Nah, ini ada 3. Ini sendiri 1, ini 3. Tapi 3-nya di bawah. Berarti hasilnya adalah 3-nya ada di bawah. Ya udah, berarti 1/3. Kan? Selesai. Terus nomor 3, limit tan 5x per sin 2x. Ambil koefisiennya aja. Ini sama ini, berarti hasilnya 5/2. Yang nomor 4, limit 2 sin 4x per 3x. Ambil koefisiennya aja, dan kalau di depannya ada angka 2, itu juga harus dimasukkan, tidak boleh dihilangin. Berarti hasilnya 2 kali 4 kan, per 3. Ini ada 3. Gitu deh. Berarti hasilnya 8/3. Selesai. Gampang bukan? Masih gampang banget. Nah, ada juga contoh yang bentuk seperti ini nih, yang sin sama tannya dijumlahin gitu kan. Contohnya limit sin 2x plus tan x per 3x ditambah 4x di mana x mendekati 0. Ini sama aja, kalian tinggal ngambil koefisiennya saja, angka di depan variabel x. Angkanya berapa aja itu? 2 ya kan? Berarti 2 ditambah nih 2 nih yang ini. 2 ditambah tan x-nya berarti koefisiennya 1 per 3x 3, x-nya nggak usah, angkanya aja ya, ditambah sin 4x yang diambil 4. Tinggal kita jumlahin 3/7 tuh. Nah, gimana kalau misalkan tadi yang saya udah katakan, kalau dia ada bentuk kosnya. Kan rumus tadi, rumus limit x mendekati 0 tadi itu hanya untuk sin dan tan. Kalau ada kosnya bagaimana? Berarti harus diubah. Ada beberapa cara yang harus kalian ubah. Bisa menggunakan rumus jumlah yang sin plus sin jadi 2 sin cos, sin min sin jadi 2 cos sin, cos plus cos jadi 2 cos cos, dan cos min cos jadi min 2 sin sin. Bisa berubah jadi bentuk ini ataupun bentuk identitas. Identitas itu bisa jadi cos kuadrat x diubah jadi 1 min sin kuadrat x, atau 1 min cos ax berubah jadi 2 sin kuadrat a per x. Jadi ntar ubahnya ke bentuk seperti ini lah gitu ya. Kalau yang ini bisa berubah menjadi sin kuadrat x sama dengan sin kuadrat x di kanan aja. Sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Gitu juga bisa ya. Jadi ntar tergantung bentuk soalnya kayak apa. Kita lihat nanti di contoh soal. Contoh soal yang berikutnya yang ada trigonometri cosnya. Contoh nomor 1. Limit 1 min cos kuadrat 5x per sin kuadrat 3x. Ada cosnya, berarti harus kalian ubah. Yang mana diubah? Yang di atas. Di atas ini yang 1 min cos kuadrat 5x. Tadi yang identitas tuh 1 min sin kuadrat x itu kan sama dengan cos kuadrat x. Ingat-ingat ini ya. Ini kan. Atau 1 min cos kuadrat x itu sama dengan sin kuadrat x. Ini kan. Dilihat, kalau di sininya 1 min cos kuadrat 1x, ini kan dibacanya 1x. Itu sama dengan sin kuadrat 1x juga. Nah, kalau di sininya ada koefisiennya lagi, misalkan 1 min cos kuadrat 3x, maka di sini juga
tambahin angka 3 gitu ya. Ini 3, yang ini 3 nih, 3x, di sini juga 3 itu. Tinggal tambahin koefisiennya aja, dia harus sama. Kalau 3, 3, 5, 5. Berarti kalau 1 min cos kuadrat 5x bisa berubah menjadi sin kuadrat 5x, karena di sini cos kuadratnya 5x. 5x nih yang di sini 5x, maka sin kuadratnya 5x juga. Per yang bawah tetap karena dia udah bentuknya sin. Ini kan, jadi depannya kan selimit. Nah, kalau udah tinggal kita masukin, kita ambil koefisiennya aja. Nah, kalau sudah tinggal kita ambil koefisiennya aja kan. Angkanya berapa aja? 5 sama 3 gitu kan. Tapi jangan lupa ini ada kuadratnya. Ini kalau dalam bentuk biasa itu kan jadi sin 5x kuadrat gitu kan. Berarti koefisiennya harus dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 5 kuadrat per 3 kuadrat, karena bawahnya juga kuadrat. Hasilnya 25 per 9 gitu. Selesai. Contoh soal nomor 2. Limit 3x kali tan 4x per 1 min cos 2x. Berapa hasilnya? Kita harus ngerubah yang ada cosnya. Mana yang ada cosnya? Yang ada di bawah. 1 min cos 2x. Menggunakan rumus identitas yang tadi. Yang 1 min cos ax gitu kan, berubah menjadi sin kuadrat a per 2x. Nah, ini rumusnya identitas. Ini berasal dari rumus cos 2x. Cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Nih, rumus awalnya ini. Ya kan, kalau kalian udah belajar tentang rumus identitas di matematika peminatan kelas sebelumnya. Nih, cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Awalnya rumusnya dari sini, berubah jadi ini. Nih, ini yang dipindahin adalah min sin kuadrat x-nya pindah ke kiri, cos 2x-nya pindah ke kanan. Awalnya rumusnya ini. Nah, makanya saya ubah langsung jadi 1 min cos ax sama dengan sin kuadrat a per 2x. Jadinya ntar berubahnya jadi ini, sin kuadrat a per 2x. Yang mana yang bawah ini? Berarti kalau gitu yang atasnya tetap limit x mendekati 0. Ingat, yang atas tetap 3x tan 4x, 3x kali tan 4x per 1 min cos 2x berubah jadi ini. Berarti sin kuadrat a-nya berapa di sini? A-nya 2. Berarti 2 per 2x. Nah, gitu. Berarti hasilnya tinggal limit x mendekati 0, 3x kali tan 4x per sin kuadrat x. Nah, kalau udah kayak gini tinggal ambil koefisiennya aja. Mana aja koefisiennya? Angka-angkanya aja tinggal ambil. 3, 4 sama 1 kuadrat. Hasilnya adalah 3 kali 4 per 1 kuadrat. Hasilnya 12. Gitu caranya. Bisa ya? Contoh soal berikutnya nomor 3. Limit cos 5x min cos 3x per 2x kali sin x, di mana x yang mendekati 0 adalah, mana yang harus kalian ubah? Yang kalian ubah adalah yang atas, ya kan? Yang cos 5x min cos 3x. Berarti ini pakai rumus penjumlahan dan pengurangan trigonometri. Yang mana rumusnya? Yang cos min cos. Cos min cos berubah jadi apa? Min 2 sin sin. Jadi min 2 sin sin. Nanti yang di sininya
sudutnya dijumlah terus bagi 2. Kalau yang belakang sudut dikurang dibagi 2. Ini ya, pakai ini. Nah, jadi ini. Jadi ntar berubahnya yang ini nih. Jadi min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Kalian ubah jadi min 2 sin sin. Mana yang atas? Jadinya min 2 sin. Yang pertama tambahin bagi 2. Berarti 5x tambah 3x 8x dibagi 2. Hasilnya 4x. Yang satu lagi dikurang 5x kurang 3x 2x bagi 2 jadinya x. Nah gitu. Nah kalau yang bawah tetap nggak berubah, jadinya 2x kali sin x. Kalau sudah tinggal apain? Udah hasil udah sin semua nih. Hasilnya tinggal kita ambil koefisiennya. Mana aja koefisiennya? Min 2 ya kan, jangan lupa nggak boleh hilang. Terus kali 4 kali yang ini 1 per yang bawah 2 kali 1. Hasilnya min 8 per 2 atau sama dengan min 4. Gitu, selesai deh.